sorry kalau gue frontal, karena di sini kan gue hamba Tuhan ya, gue bukan diundang sebagai badut kan. I'm not a clown, I'm not here to make you happy, I'm here to tell you the truth, right? Nah tapi buat orang atheis, kadang-kadang mereka mikir gimana gue mau menyerahkan semuanya sama Tuhan kalau gue aja nggak bisa ngerasain Tuhan. Oke, that's good point. Ini klasik sih. Susah gitu. Iya. Jadi dari zaman filsuf kita dulu, I think kan biasa kita ngomongnya, gue pikir, tapi semakin zaman modern tuh ngomongnya udah feeling. Gue rasa gitu kan. Cuma gini, orang-orang yang merasa bahwa mereka, ya gimana gue nggak ngerasain Tuhan ada gitu. Oke, mungkin penjelasan lu real, masuk akal, gue nggak bisa bantah. Tapi mana? Gue nggak ngerasain Tuhan hadir dalam hidup gue kok, ibaratnya gitu kan. Mereka kan merasa kayak ada nggak ada Tuhan kayak sama aja. Yang penting dia tetap berjuang sendiri gitu. Paham? Gampangnya gini, itu karena mereka belum benar-benar punya personal relationship sama Tuhan. Mereka nggak punya satu hubungan pribadi yang personal relationship sama Tuhan. Gini deh, jangankan orang-orang ateis, orang-orang yang udah Kristen aja, jangankan orang Kristen deh, orang-orang yang udah Kristen dan rajin pelayanan, belum tentu loh punya personal relationship sama Tuhan. Gue kasih contoh gini, Matius 7, 22-23. Oke, pada zaman akhir banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Ya kan, pernah dengar ya? Aku bernubuat demi namamu loh. Aku mengusir setan demi namamu loh. Aku mengadakan mujizat menyembuhkan orang demi namamu loh. Dan Tuhan bilang apa? Sorry, gue gak kenal kamu. Nyahlah kamu pembawa pertanyaan gue. Lu pernah ngusir setan gak? Gak pernah kan? Pernah nyembuhin orang gak? Gak pernah. Pernah mujizat gak? Ini orang pernah loh. Mereka juga bukan cuma pelayanan liturgis, jadi singer, WL, pemusik. Pelayanannya luar biasa. Nyembuhin orang sakit, ngusir setan, ngadain mujizat. Tuhan bilang apa? Gue gak kenal lo. Atau ya kalau bahasa gaulnya gitu ya, God be like lu gue, gak hubungan apa-apa gitu. Siapa lu? Makanya karena kata kenal dalam bahasa Yunani ya dikalikan kata ginosko. Ginosko artinya gue punya satu personal relationship. Sama kayak gue bilang, oh lu kenal Jokowi gak? Oh gue kenal, gitu kan. Gue tahu Jokowi presiden. Jokowi kenal lu? Enggak, lu gak punya personal relationship sama Jokowi. Tapi ketika istrinya bilang, gue kenal Jokowi, oh dia punya personal relationship sama Jokowi sebagai suami istri. Nah ketika lu bilang, gue kenal Yesus, Yesus tuh ya Tuhan di agama gue, ya itu dia. Yesus cuma Tuhan di agama lu, atau Yesus benar-benar udah jadi Tuhan di dalam hati lu. Lu benar-benar punya personal relationship gak sama Tuhan? Kalau lu gak punya personal relationship, lu mau rajin pelayanan kayak apapun, ya lu gak akan bisa ngerasain Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang, gue gak kenal lu cuma pelayanannya apa sih di gereja? Ini pelayanan luar biasa, ngusir setan, nyembuhin orang luar biasa sekali. Tuhan gak kenal dia. Karena yang penting apa? Bukan cuma soal setelah akal budi kita dirubah sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan mengubah akal budi kita? Supaya kita bisa punya personal relationship. Tadi kan kalimatnya, Roma 12 ayat 2. Berubahlah pembaharuan budimu supaya engkau tahu apa yang baik dan yang gak baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Sama kayak suami istri deh. Kalau lu mau nyenengin pasangan lo, apa yang pernah harus lu lakukan? Lu harus kenal dia, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka, right? Kalau lu kenal dia aja kagak tahu apa yang dia suka, kagak tahu apa yang dia gak suka, bagaimana lu mau menyenangkan dia? Nah sekarang gue mau ngerasain, gue mau hidup ngalamin Yesus, ngalamin Kristus, tapi lu aja gak kenal dia, lu gak tahu apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Yang lu cari, lu cuma Tuhan, gue mau lu jaga rumah gue ya, Tuhan mau gue berkatin kesehatan gue ya, lu cuma cari Tuhan buat apa yang lu mau. Lu nggak pernah cari Tuhan buat cari tahu apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh jadi kayak toilet gitu. Itu dia. Kita ke toilet kalau pas lagi kebelet. Itu dia. Ya kalau bahasa lebih halus gue vending machine lah. Banyak orang merupakan sebagai vending machine ke Tuhan. Gue masukin koin doa, lu keluarin nih jawaban doa gitu, lu keluarin berkat ya. Come on, God is not your vending machine. God is God. You are not. So let God be God. Kalau lu mau benar-benar mengalami Tuhan dalam kehidupan, lu mau ngerasain Tuhan. Tadi gue bilang pertama attitude, lu harus tahu posisi lu. Siapa yang Tuhan, siapa yang bukan. Jangan kebalik. Jangan lu berasa bahwa lu Tuhannya dan Tuhan cuma babu lu. Ya lu gak pernah ngerasain Tuhan. Iya. Tapi kalau lu mulai memposisikan diri lu dengan benar, Tuhan lah sang Tuhan. Tuhan gue cari lu buat cari apa yang lu mau, bukan apa semata-mata apa yang gue mau. Lu baru bisa ngalamin Tuhan di sana. I see. Terus kalau menurut lu gitu ya, lebih susah nginjilin orang ateis atau orang yang beda agama gitu? Kan lu sebagai hamba Tuhan yang fokusnya di misi ya.
Nah ini yang sering salah kaprah nih. Ini yang membuat banyak terjadi permusuhan antar agama karena merasa oh kita harus menginjilin orang nih, kita harus mengkristenisasi orang dan seterusnya. Padahal kalau perhatiin amanat agung Yesus bilang, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku gitu ya. Terus Tuhan manggil kita untuk jadi apa? Jadilah saksiku dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kita memang jadi saksi loh. Saksi itu apa sih? Kalau di dalam sebuah pengadilan, dalam sebuah court gitu ya, ada hakim ya. Terus ada pengacara, ada jaksa, nah, sama ada saksi, ya sama ada terdakwa gitu kan yang mau dihukum gitu. Apakah Tuhan suruh kita untuk jadi hakim? Ketemu orang, lo gak percaya masuk neraka lo gitu kan? Come on, hari gini masih panggilan kayak gitu gimana gitu? Lo gak percaya masuk neraka, lo mau hakimi banget, orang udah langsung defensif. Oke. Kita juga nggak dipanggil Tuhan buat jadi pengacaranya Tuhan. Ada orang yang hina-hina Yesus, oh kita keluar bela. Yesus nggak boleh dulu hina-hina, anak aja Tuhan gue lu hina, oh kita belain Yesus setengah mati gitu kan. Kalau gampang gini, lu tau gak? Bagaimana cara terbaik untuk membela singa yang ada di dalam kandang? Ada singa di kandang dikerjain, dipok-pok, ditusuk-tusuk gitu kan. Gimana cara belain singa itu? Tarik itunya, yang ngejahatin singanya. Oh enggak gampang, lu buka aja kurungan singanya. Let the lion defend himself. Iya kan? Lu gak butuh defend the lion. Oh jangan kerjain dong itu singa, kasihan, gak usah. Lu buka aja kurungannya. Let the lion defend himself. Ini juga sama. Tuhan gak pernah minta kita bela-belain dia. Let God defend himself. Tuhan aja gak pusing, gak takut dia dihina-hina. Kok lu yang pusing mau bela-belain Tuhan gitu kan? Kita gak dipanggil jadi hakim. Kita gak dipanggil jadi pengacara. Kita juga gak dipanggil jadi jaksa. Kerjaan untuk orang, ayo lu cepetan percaya Tuhan, mau mati masuk neraka dan seterusnya. Enggak juga kan? Iya. Kita pengen jadi apa? Jadi saksi. Apa yang saksi lakukan di tengah pengadilan? Witnessing. Dia menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di tempat kejadian perkara. Ketika kita ngomongin tentang nginjilin orang, itu bukan soal gue mengkristenisasi lu, gue mendefend Tuhan gue dengan berbagai apologetika, terus gue berusaha untuk menghakimi lu, memprosecute lu sebagai jaksa, ayo lu tobat. Lu dipanggil untuk jadi saksi, lu ceritain, sejak gue terima Yesus, ini lo yang gue alamin, ini lo yang gue rasain, ini lo yang gue lihat, ini lo yang gue dengar. Dan kalau lu memang udah punya pengalaman pribadi sama Tuhan, lu punya kesaksian yang luar biasa, lu cerita sama orang juga kepengen kenal Yesus lu. Yang jadi masalah adalah kalau lu gak pernah punya personal relationship sama Tuhan. Lu gak pernah punya personal experience, gak punya pengalaman. Ya lu selama dicari Tuhan cuman nyuruh Tuhan jadi babu lu, bukan lakukan apa yang Tuhan mau, gimana bisa punya pengalaman? Lu gak punya pengalaman, gimana lu bisa bersaksi? Lu gak bersaksi, bagaimana lu bisa mengenalkan Kristus kepada orang? Tapi mungkin gak, misalnya kita share nih pengalaman kita seperti setelah kenal Yesus gitu ya. Just ada orang yang pengen punya personal relationship juga with God, dan mereka coba segala cara, tapi bertahun-tahun mereka tuh kayak feel nothing. Nah gini bro, itu gue udah ngalamin. Jadi gue sama Tuhan, gue plan marketplace, bukan di bawah naungan gereja tertentu. Gue punya staff, gue punya karyawan. Mereka tahu gue stresnya kayak apa dan seterusnya. Masalah gue sangat-sangat banyak, lebih banyak dari masalah mereka. Tapi mereka lihat gue, how I deal with stress, how I deal with problems, how I give solution, how I deal with a lot of troubles. Dan suatu hari tiba-tiba ada karyawan gue yang samperin dan bilang, kok bisa sih? Dia bilang, masalah gue tuh banyak banget pak. Dan gue tau masalah tuh jauh lebih berat dari gue. Kok lu masih bisa hidup dengan sedemikian damai, dengan sukacita, masih optimis, masih bisa punya pengharapan. That's the moment gue bisa share. Bukan karena gue hebat, bukan karena gue yang tabah, tapi karena gue punya Yesus yang kasih gue damai, dan dia yang tertarik. Maksudnya, can you tell more about it to me, boss? Dan gue cerita Injil dengan ngalir. Malah gue kayak yang pasti mau tahu kayak galang-galang. Lu pasti gak mau tahu lah, Terus gue cerita lu kayak, ya gini gitu kan. Jual mahal. Iya, gue serius. Gue gak pernah tuh gini yang ngemis-ngemis. Lu harus percaya Yesus kalau masuk, gak pernah. Justru orang yang tertarik ya. Yes, we are the magnet. Exactly. When you leave a personal relationship life with God, you have personal experience, you be the salt and the light of the world. Apa sih salt and the light? You make the world better and you make the world brighter. Dengan sendirinya orang yang pengen kenal sama Yesus lo. Wah, dari orang pengen tuh masih sungkan gitu kan. Aduh, kita kan ya lu tau lah Indonesia gitu kan, Kristen kan mungkin bukan mayoritas dan seterusnya. Ntar gue salah ngomong, dianggapnya iya gue mau kristenisasi dan kawan-kawan. Enggak lah. Iya, lu gak mau tahu deh. Gue sih lu gak akan mau. Gue beneran pengen tahu pak. Kok lu bisa kayak gini? Dan gue cerita bukan gue yang mau cerita lo ya. Gue maksa-maksa gue cerita lo ya. Tapi kalau in short yang bisa gue kasih share lah untuk singkatnya gitu ya, supaya kita nggak off topic Christianism.
balik lagi, tujuan bisnis lu buat apa? Tujuan bisnis lu cuma buat semata-mata profit maximization, atau lu berusaha bagaimana lo bisnis lu bisa gunakan bisnis lu untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Nah masalahnya kenapa banyak orang yang gue bingung nih dilema dengan masalah gini-gini dan bingung ambil solusinya apa? Karena gampang, objektif mereka adalah profit maximization. Bukan. Ya kalau gue jelas, tujuan gue bukan profit maximization, tujuan gue udah glorify kan. Mau gimana pun, sekalipun gue harus rugi, harus mati, harus tutup dan kawan-kawannya, gue akan memilih jalan yang benar. Nah, balik lagi ke motivasi awal, balik lagi ke tujuan awal. Kenapa lu mulai bisnis? Salah gak sih bisnis mau nyari duit? Gak salah. Tapi yang salah adalah, yang salah adalah ketika uang udah jadi your master, and Tuhan itu jadi your servant. Kebalik, harusnya uang itu jadi your servant and Tuhan jadi your master. Do you know that money is a good servant but a terrible master? Right? Makanya firman Tuhan bukan uang akan segala kejahatan loh. Cinta akan uang. Ketika you udah treat uang sebagai your master, lu kerja pokoknya ujungnya adalah untuk uang dan uang. Ya, makanya saya bilang bahwa use money to love people, because when you love money, you begin to use people. Jadi balik ke motivasinya. Tujuan bisnis lo buat apa? Jadi kalau tujuan bisnis lo jelas, Tuhan, gue maunya bener, despite apapun yang terjadi, sekalipun gue harus rugi, tapi gue percaya Tuhan, lu jauh lebih besar daripada semua masalah gue. Gue percaya bahwa Tuhan, you are my source of income, bukan pekerjaan gue. Di firman Tuhan, ya gue gak siapin ayatnya. Firman Tuhan kalau nggak salah di pengkhotbah dia ada bilang, Ecclesiastes, bener ya pengkhotbah ya, dia bilang bahwa, tahu gak sih lo, berkat lu kalau hari ini bisa punya uang, bisa punya rezeki itu dari Tuhan. Kedua, lu punya ability to make money itu juga dari Tuhan. Jadi bukan cuma your money comes from God, your ability comes from God. Dan yang ketiga, kemampuan lu untuk menikmati uang yang lu hasilkan itu pun dari Tuhan. Jadi banyak orang yang bilang, kok banyak orang nggak percaya Tuhan sukses ya, kotor-kotor sukses ya, banyak uang ya. Oh iya, belum tentu mereka bisa nikmatin. Berapa banyak orang kaya yang tahu mereka punya uang dari cara-cara kotor tadi, tidur nggak nyenyak. Ntar kalau gue diserang balik gimana? Kalau gue ditutup gimana? Gue tangkap KPK gimana? Mereka tidur nggak nyenyak. Orang-orangnya yang anak dia belum meninggal, anaknya udah rebutan harta dan seterusnya. So, kita bisa punya uang, kita bisa punya ability to make money, and ability to enjoy apa yang kita hasilkan, itu dari Tuhan. Jadi kalau lu sadar, God, you are the source of my income, not my job, not my occupation, not my business, maka lu bisa treat the business well. Sekalipun bisnis gue kenapa-napa, karena gue bener, tenang aja. Tuhan bukain jalan, pintu tutup, Tuhan bukan pintu yang lain, kenapa? Ini cuma salah satu media yang bisa Tuhan kasih. Kan tutup, Tuhan kasih pintu yang lebih gede malah pintu yang karena oke, nak kamu udah lulus ujian nih, nak ini gue pakai pintu yang lebih gede ya, bisa kan? Iya. Justru memang adanya ujian-ujian seperti itu buat lihat kita imannya sampai sebatas mana ya. Exactly. Di batas mana kita bisa trust our God. Yes, itu yang bikin hidup lu bergairah. Itu yang bikin hidup lu gak kosong. Lu bilang tentang hati yang kosong kan. Banyak orang Kristen hidupnya kosong. Kenapa? Ya tadi mereka hidup nyari Tuhan jadi kayak babu. Cuma minta Tuhan berkatin apa yang mereka mau. Mereka gak pernah nyari Tuhan apa yang lu mau, gue lakukan deh yang Tuhan mau. Gak gampang gak? Kalau melakukan hal yang benar itu gampang, semua orang udah berbuat benar. Justru karena berbuat benar itu gak gampang, banyak orang ngambil jalan pintas yang gak benar. Tapi itu ketika lu memaksa diri untuk melakukan hal yang benar, sekalipun gak gampang, disitulah lu bisa mengalami providensia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Hidup lu akan penuh dengan personal experience dengan Tuhan. Lu lagi susah mau ngomong nyari Tuhan kan, Tuhan, aduh lu paling tau lah, kalau gue udah kayak gini bakal gak lancar ke depannya, karena gue sangat-sangat butuh lu Tuhan. Makanya Paulus bilang, justru dalam kelemahan kita lah kuasa Allah nyata sempurna. Kalau lu cari Tuhan cuma buat yang nyaman, yang aman, yang enak, lu gak merasa diri lu lemah, lu gak merasa diri lu terpojok, lu gak butuh Tuhan, lu gak akan punya personal relationship yang kaya sama Tuhan. Lu gak punya personal experience, iman lu ya gitu-gitu aja. Lu gak bisa jadi saksi hidup dan membuat orang tertarik sama hidup lu. Tapi gue puji Tuhan sejauh ini, gue gak pernah merasa hidup gue, aduh rohaninya kering ya segala macam. Kenapa? Gue tahu apa yang gue lakukan itu untuk Tuhan. Gue selalu tanya Tuhan, apa yang lu mau, bukan apa yang gue mau. Dan seringkali, aduh Tuhan, seriously yang lu mau gak ada yang gampangan gitu dikit Tuhan. Sekali-kali kompromi lah gitu kan. Tapi ketika, oke Tuhan gue pilih untuk setia, gue lakukan apa yang benar. Tadi gue bilang, orang pun yang gak percaya, bukan ateis malah, udah agama lain gitu kan, bisa samperin dan, hey I want to know your Jesus. Dan gue jauh mahal lagi gitu kan, ya kapan lagi? Jadi mulailah dengan jadi saksi. Saksi gimana? Mulai lu punya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi omong kosong lah Christian atheism. Ya lu apa bedanya sama iblis? Lu bilang lu Kristen, lu percaya Yesus, tapi hidup lu gak benar. Kalau percaya Kristus, sorry lu lebih mirip iblis yang tadi gue bilang, dibanding orang-orang yang ateis sekalian.
bertobatlah orang-orang yang Yes, Itu ya. bertobat lah. Bagus. jadi jangan cuma KTP ya. Gue bahkan bisa bilang bikin yang bukan hamba Tuhan suruh orang bertobat gitu kan, sama gue suruh orang bertobat gitu kan. Bagus. Cocok jadi hamba Tuhan. Terakhir nih, ada nggak kalimat penutup gitu buat kita atau orang yang nonton gitu kayak yang penasaran tentang Christian atheism gitu? Boleh. Gue ketemu dengan ilustrasi. Oke, ilustrasinya begini. Soalnya ada seorang ibu-ibu gitu ya, dia pelihara anjing di rumah anaknya, tapi ibunya, mamanya nggak senang sama anjingnya. Jadi kalau anaknya di rumah ya udah, anak lagi pergi juga ditendang, disiksa, ya di abuse lah gitu kan, dog abuse. Dog abuse. Nah suatu hari, ya, ceritanya mereka tinggal di pegunungan gitu, pegunungan salju. Suatu hari mamanya lagi keluar rumah, tiba-tiba hujan salju turun, mamanya lagi balik, ngeliat ada lubang ke depan salju, keceblos ke lubang. Mamanya udah dekat rumah tuh, dari belakang rumah gitu kan. Mamanya teriak-teriak, ayo dong, tolong, nggak ada yang dengar, lagi bersalju. Si anjing dengar, si anjing kata lo, ya pokoknya si binatang peliharaan ini, si anjing ini dia dengar, dia keluar rumah gitu Kasih kan. nama anjingnya. Shiro. Ya si Shiro lah katakan. Nah si Shiro keluar nih. Si Shiro keluar nyamperin si lobang gitu. Nah, mamanya udah sana kedua ada yang denger nih. Pas lihat, waduh yang muncul Shiro lagi. Si anjing yang sering bos siksa gitu kan. Udahlah hopeless lah, bokil lah, udah gak ada harapan lah Balas gitu dendam kan. anjingnya gitu ya. Gitu kan. Terus anjingnya lari lagi masuk ke rumah. Terus gigit-gigit celana dari bapak sama anaknya, suruh nyeret, suruh ikut. Bapak anaknya bingung dong. Loh ini si Shiro mau nyeret gua kemana gitu lah, diikutin lah. Dan anjing itu ternyata seret mereka ke tempat lobang di mana si mamanya terjatuh. Akhirnya mama itu bisa ditolong selamat. Sejak hari itu kehidupan mamanya berubah. Yang tadinya dia suka abuse si Shiro-nya, sekarang Shiro disayang-sayang, dipakein baju, dikasih minum susu. Begitu orang tetangga datang gitu ya, Shiro-nya di panggung, ini anjing pinter loh, dulu dia pernah nyelamatin hidup saya loh, dan seterusnya. Nah, moral value dari kisah ilustrasi ini adalah orang yang udah benar-benar diselamatkan Tuhan pasti ada perubahan hidup. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau lu merasa hari ini, lu setelah tadi gue ngomong ya bahwa lu Kristen, apa bedanya sama iblis kalau lu cuma percaya tentang Yesus tapi lu nggak believe in Jesus, terus lu meragukan apakah gue udah benar-benar selamat atau enggak, cara ngetesnya gampang. Apakah lu punya perubahan hidup atau enggak? Karena ciri-ciri orang yang udah benar-benar diselamatkan pasti ada perubahan hidup. Kalau lu merasa hidup lu setelah percaya Yesus sama nggak percaya Yesus sama aja, sorry. Gue really mengencourage lu untuk mikir ulang, doa lagi sama Tuhan, bertobat cari Tuhan. Minta Tuhan masuk sekali dalam hati lu, karena bisa jadi lu pikir lu udah selamat, tapi belum tentu lu udah benar-benar selamat. Itu dari gua. Oke. Thank you banget buat sharing-sharingnya, experience yang luar biasa banget. Terutama buat yang nonton juga bisa belajar banyak. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channelnya Good News juga. See you on the next episode. Bye bye.